Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tentu dari ayat ini mengajarkan kepada kita semua untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena kita tahu bahwa Allah yang kita percaya, Dialah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan segala pujian, hormat dan syukur patut kita persembahkan hanya kepadanya saja. Puji Tuhan, haleluya. Kembali pada saat pagi hari ini kita mau menikmati akan firman Tuhan, bagaimana perjalanan iman daripada Abram. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada tanggal 17 Januari yang lalu, bagaimana antara rancangan Abram dan keputusan Allah dalam seri pertama, maka hari ini firman Tuhan adalah rancangan Abram dan keputusan Allah dalam seri yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan 18. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Oke, baik, puji Tuhan. Mari kita baca mulai 1, 2, 3. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu dia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, janganlah dirimu panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbenting di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita perhatikan bagaimana perjalanan iman dari Abraham dalam seri yang pertama, ketika Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan tanah kelahirannya, bahkan rumah orang tuanya, ke negeri tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Dia tidak tahu negeri itu ada di mana, tetapi sebagai langkah imannya, dia pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Tetapi kemudian Bapak, Ibu, Saudara, dalam perjalanan hidup daripada Abraham untuk mengikuti panggilan Tuhan, kadang muncul keimanannya, tapi kadang muncul kemanusiaannya. Ketika muncul keimanannya, dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dia berseru dan memanggil nama Tuhan dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Dan itu patut kita teladani, di mana kita membuat mezbah, memiliki persekutuan dan memanggil nama Tuhan. Tetapi kadangkala ketika mengalami masa-masa yang sulit, kadang kemanusiaannya yang muncul. Bagaimana ketika Abraham, ketika dia katakan di sana mengalami kelaparan, ada musim kelaparan di negeri itu. Itu merupakan suatu tantangan yang berat bagi Abraham. Sehingga kalau kita baca dalam ayat itu, dia tidak ada disampaikan dia berdoa mohon pimpinan Tuhan, tidak. Tetapi yang muncul adalah kemanusiaannya. Dia mulai berpikir di tengah-tengah kesulitan yang sedemikian ini, kelaparan yang melanda negeri ini, bagaimana supaya saya tertolong dan keluarga saya. Yang muncul adalah kemanusiaannya. Dia melihat di Mesir, dia berkata, aku akan pergi ke Mesir, dan biarlah aku di sana menjadi penduduk atau menjadi orang asing di sana. Yang penting aku tertolong dari kelaparan ini. Dan dia pergi ke sana tanpa memohon pimpinan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sampai di Mesir? Dia diliputi oleh ketakutan. Karena apa, Bapak, Ibu, Saudara? Nanti orang Mesir melihat istri saya, maka mereka nanti akan membunuh saya dan mengambil istri saya. Sehingga dia berkata dalam kemanusiaannya kepada istrinya, bahwa ketika kita bertemu dengan orang Mesir, dan ketika ditanya tentang dirimu, maka jangan katakan bahwa kamu itu istriku, tetapi katakanlah bahwa kamu itu adalah saudaraku. Supaya apa? Supaya orang Mesir jangan sampai membunuh aku. Ini adalah sisi kemanusiaan. Dan apa yang terjadi, itu dikatakan oleh istrinya, bahwa dia adalah bukan istrinya tetapi saudaranya. Dan akibat daripada itu, sempat Firaun mengambil dia untuk ke istana, untuk dijadikan jadi istrinya. Tetapi belum dijadikan istri Firaun, dalam keputusan Tuhan yang ajaib itu, di mana rencana Tuhan tidak gagal. Kalau dilihat dalam hal itu, Abraham sebenarnya dia sudah gagal. Kenapa dia tidak bertindak? Kenapa dia tidak yakin bahwa Tuhan menyertai dia, melindungi dia? Kenapa dia harus takut? Tetapi justru dia mau berlindung di dalam kehidupan istrinya dengan pengakuan yang tidak benar, yang tidak selayaknya. Tetapi Tuhan ajaib dalam keputusan. Kita akan menulahi Firaun dan bahkan seisi istananya, oleh karena istrinya Abraham yang akan dijadikan jadi istrinya. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian Firaun insaf dan sadar bahwa sesungguhnya ini adalah istri dari Abraham. Dia tidak memperlakukan apa-apa. Dan akhirnya dikatakan Firaun menyerahkan istrinya, menyerahkan Sarah kepada Abraham. Dan kemudian dia disuruh untuk pergi meninggalkan negeri itu. Kita lihat di situ bagaimana keputusan Tuhan yang ajaib. Di tengah-tengah kemanusiaan Abraham yang sudah melenceng, tapi Tuhan dengan keputusannya menyelamatkannya. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kadang muncul kemanusiaan kita, apalagi di masa-masa yang sulit. Tapi kita mau belajar dari kehidupan Abraham. Jangan lupa berdoa, jangan lupa mendirikan mezbah, jangan lupa memanggil nama Tuhan ketika mengalami masa-masa yang sulit. Jangan langsung ide, pikiran, dan kemudian kemanusiaan kita yang muncul. Jangan. Berdoa, mohon pimpinan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Kita sudah lihat perjalanan Abraham. Sisi kemanusiaannya itu menjadi awasan bagi kita supaya jangan terjadi sedemikian. Tetapi sisi keimanan Abraham itu patut kita contoh, kita patut teladani. Sekarang kita lihat dari ayat yang sudah kita baca tadi, bagaimana perjalanan Abraham dalam mengikuti panggilan Tuhan. Setelah dia keluar dari Mesir, maka dikatakan di sana dalam firman Tuhan di sini, dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Abraham, istri, dan juga yang bersama-sama dengan dia, termasuk dengan Lot,
mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Bahwa dalam perjalanan iman kita pun selama di dunia ini, kita sedang berjalan dari tempat persinggahan yang satu ke tempat persinggahan yang lain. Dan ketika Bapak Ibu Saudara, kita ini ada di tempat persinggahan yang satu dan kemudian pergi ke tempat persinggahan yang lain, itu artinya bahwa kita mengalami tempat yang berbeda, situasi yang berbeda, keadaan yang berbeda, kondisi yang berbeda. Jadi silih berganti di sepanjang perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Abram dalam mengikuti panggilan Tuhan, dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Berbeda-beda situasi kondisi yang dialami oleh Abram. Mungkin saja secara manusia ketika dia tinggal di satu tempat persinggahan, dia melihat sepertinya sudah nyaman di sini. Secara manusia mungkin saja aku mau menetap di sini. Tetapi panggilan Tuhan bukan sampai di situ. Dia harus pergi melangkah. Walaupun itu sepertinya tempat yang nyaman bagi dirinya secara manusia. Tetapi apakah itu panggilan Tuhan dalam hidupnya? Apakah sampai di situ? Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil dia. Saatnya engkau tinggal di sini dan saatnya sekarang engkau akan berangkat dari tempat ini. Apa yang kita dapat dari pelajaran ini Bapak Ibu Saudara? Bahwa kadang-kala dalam perjalanan hidup kita, kita memang mengalami masa-masa yang indah, masa-masa yang nyaman. Dan kadang-kala kita berkata, kalau boleh keadaan kehidupan saya seperti ini terus, saya sangat senang. Tempat ini nyaman, bahagia di sini. Saya mau tetap di sini. Tetapi Tuhan yang memanggil kita tidak selamanya mengizinkan kita ada tinggal di zona zaman. Tuhan harus memanggil kita dari tempat zona aman itu kepada sesuatu langkah dengan iman Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan kita lagi melangkah dengan iman. Kita mengalami suatu keadaan, situasi yang berbeda lagi dalam perjalanan hidup kita. Namun ingat Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Abraham dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, walaupun keadaan situasi berubah-ubah, keadaan silih berganti yang dialami oleh Abraham, tapi kasih setia dan kemurahan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan Abraham. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, selama di dunia ini kita sedang berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Dan Tuhan mau terus memanggil kita, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya, kapan kita berhenti di satu tempat? Selama kita ada di dunia ini, silih berganti Bapak Ibu Saudara yang kita alami. Karena memang seluruh dunia ini hanya tempat persinggahan yang sementara saja. Tetapi surga tempat yang kekal, itulah tempat kita yang abadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah tiba di sana, maka tidak akan lagi kita pergi ke tempat persinggahan yang lain. Karena itulah tempat yang abadi yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita harus sabar dalam perjalanan hidup kita selama di dunia ini. Karena ternyata memang kita harus berangkat berjalan dari situasi yang satu ke situasi yang lain, dari keadaan yang lain kepada keadaan yang lain. Berbagai macam hal yang kita alami dalam perjalanan hidup ini. Apakah kita sebagai seorang bapak, kita pun sedang berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan? Atau kita seorang ibu rumah tangga, atau anak-anak muda, atau remaja, semuanya kita selama di dunia ini, kita sedang berjalan dari tempat persinggahan yang satu ke tempat persinggahan yang lain. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita mau terus mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Jadi bersabar Bapak Ibu Saudara, hingga kita nanti tiba di tempat yang abadi yang Tuhan sediakan, di mana kita tidak perlu pergi-pergi lagi, tetapi di situ kita memuji menyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang kita dapat, yang pertama pelajaran dari perjalanan hidup Abraham mengikuti panggilan Tuhan. Setelah dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, maka yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada kalanya menghadapi persoalan, ada menghadapi masalah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 6 dan 7 dikatakan di sana demikian. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Periz diam di negeri itu. Ada terjadi suatu persoalan. Dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, kadang-kala ada persoalan. Dan persoalan sekarang yang kita alami itu bukan dengan orang-orang yang jauh, tapi kadang-kadang dengan orang yang begitu dekat dengan kita, seperti yang dialami oleh Abram di sini. Di mana dikatakan Abram dia memiliki ternak yang begitu banyak, harta yang begitu banyak. Demikian juga Lot kerabatnya itu, dia juga memiliki harta yang banyak. Tetapi negeri itu tidak cukup bagi mereka untuk ternak mereka, sehingga ada terjadi suatu persoalan, pergumulan, di mana antara gembala Abram dan gembala Lot terjadi perkelahian. Terjadi perkelahian. Ini menjadi suatu masalah. Bagaimana menyelesaikan masalah sedemikian ini sementara kita mengikuti panggilan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Itu yang kita mau perhatikan Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana Abram ketika menghadapi yang sedemikian? Apakah dia akan berkata kepada Lot, "Hai Lot, kamu pergi saja. Saya tidak mau lagi berjalan bersama-sama dengan engkau. Pergi saja, tinggalkan saya." Apalagi dia tahu bahwa Lot ini ayahnya sudah meninggal. Apakah Abram seenaknya bertindak demikian terhadap Lot ketika terjadi perkelahian antara para gembala mereka? Di sini kita mau melihat bagaimana teladan hidup daripada Abram ketika terjadi persoalan itu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, setelah adanya persoalan itu, maka Abram bijaksana menentukan solusi. Apa solusi yang terbaik ketika ada masalah ini? Apalagi ini dengan saudara kerabat. Bagaimana caranya? Maka kalau kita perhatikan di sini dalam ayat 8 sampai 9, maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalamu dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Jangan kiranya ada perkelahian di antara kita, karena kita adalah saudara kerabat. Jangan ada perkelahian antara gembalamu dan juga para gembalaku. Wah, ini sangat bagus Bapak Ibu Saudara ya. Ini Abram dia memberikan penjelasan. Dengan tujuan apa? Untuk mencegah supaya jangan terjadi persoalan yang lebih besar. Memang sudah terjadi persoalan antara para gembala, mereka telah berkelahi. Tetapi Abraham dalam mengikuti panggilan Tuhan, ketika menghadapi masalah sedemikian itu, Abraham dia memberikan solusi dengan bijaksana. Dia kasih penjelasan, "Hai saudaraku Lot, kita adalah kerabat. Jangan sampai perkelahian ini membuat kekerabatan kita menjadi rusak." Nah, kemudian ditawarkan solusi. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Negeri ini terbuka luas di hadapanmu. Ini sesuatu hal yang bijaksana Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Diberikan solusi, diberikan tawaran, disodorkan pilihan. Diberikan kesempatan yang pertama kepada Lot untuk memilih. Ini luar biasa ini, Abram. Sedangkan Lot ini adalah anak dari adiknya Abram. Sekarang Abram, dia ketika menghadapi satu masalah itu, dia memberikan contoh teladan. Yang pertama, mencegah supaya jangan masalah besar terjadi. Dan yang kedua, menyodorkan tawaran. Dan yang ketiga, memberi kesempatan pertama untuk memilih adalah Lot. Silakan pilih mana. Bagi Abraham, Bapak Ibu Saudara, soal negeri yang begitu sempit bagi peternakan mereka, dan kemudian para gembala yang sudah berkelahi, ini adalah hal kehidupan dunia. Masa gara-gara hanya kehidupan dunia, persaudaraan kita sebagai kerabat akan rusak, akan hancur? Abraham tidak mau hal itu terjadi. Makanya silakan pilih.
kita berpisah dengan baik-baik. Kita berpisah bukan dipenuhi dengan kebencian, tetapi silakan, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Ini salah satu contoh dari Abraham, orang yang beriman. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Maka Lot itu, dia memperhatikan daerah sekelilingnya. Karena Abraham telah menonjolkan solusi, pilihan, dan diberi kesempatan pertama kepada Lot. Dan Lot itu memandang sekelilingnya. Dan kemudian dia lihat lembah Yordan. Lembah Yordan yang berlimpah dengan air, yang begitu subur. Dan Lot berpikir bahwa inilah negeri yang paling bagus untuk dia, untuk ternaknya yang begitu banyak itu. Dia lihat lembah Yordan yang begitu indah. Bahkan sampai dikatakan dalam Alkitab, seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan, itu lembah Yordan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bagaimana Lot, dia melihat secara mata jasmani, dia melihat secara kasat mata bahwa lembah Yordan adalah tempat yang terbaik. Dan itu yang saya pilih. Lembah Yordan yang ada di sana adalah Sodom dan Gomora. Sebelum Tuhan tunggang balikan kota itu. Jadi kalau kita lihat di sini Lot, ketika ditawarkan solusi itu, maka dia melihat kehidupan dunia. Wah, ini kehidupan dunia berlimpah-limpah apa semua. Lembah Yordan, aku pilih lembah Yordan karena sangat subur, bahkan seperti taman Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Abraham, aku pilih lembah Yordan. Saya ke lembah Yordan. Saya tinggal di sana. Tapi Abraham, dia tetap di Kanaan. Dia tinggal di sana. Bapak Ibu perhatikan, kalau secara manusia, bisa saja Abraham merasa kecewa. Karena Lot telah memilih lembah Yordan yang begitu bagus, yang begitu indah seperti taman Tuhan. Tetapi dia tidak kecewa. Justru dia sudah menawarkan dan memberikan kesempatan untuk memilih pertama adalah Lot. Silakan. Itu artinya bahwa sebagai orang yang beriman, yaitu Abraham, dia tidak semata-mata hanya melihat dengan kasat mata saja, tapi dengan mata iman. Dia siap menerima realita apa yang terjadi. Dia yakin Tuhan memimpin dia, Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia. Dan akhirnya mereka pisah baik-baik. Mereka pisah baik-baik. Penggembala-gembala mereka juga pisah baik-baik. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tetapi yang adalah kerinduan dan kasih sayang dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, bukankah sering oleh karena harta duniawi, oleh karena kehidupan duniawi, persaudaraan jadi rusak? Bahkan bukan hanya kakak beradik, antara orang tua dan anak, ada banyak terjadi perkelahian, permusuhan, bahkan sampai ke pengadilan, hanya karena gara-gara harta materi, hanya karena gara-gara warisan. Kakak beradik baku hantam, baku pukul, baku bunuh, hanya karena harta duniawi. Kalau kita perhatikan contoh kehidupan dari Abraham, ketika terjadi persoalan tentang kehidupan hal dunia, dia tidak mau mengorbankan persaudaraannya, gagal, rusak gara-gara itu. Di akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, kadang kita sedih menonton atau mendengar berita-berita. Ada yang saudara kandung akhirnya bermusuhan, bahkan saling membunuh, hanya karena harta dunia. Bahkan ada seorang anak yang tega untuk memasukkan orang tuanya dalam penjara, masuk ke pengadilan, kemudian harus penjarakan, hanya karena gara-gara harta. Di manakah kasih sayang itu? Abraham, dia tidak mau hubungannya, persaudaraan kerabatnya rusak hanya karena gara-gara harta duniawi. Dia tidak mau.
Dan itu adalah salah satu contoh yang baik dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikuti panggilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan mau hubungan kita dirusak hanya oleh karena kehidupan dunia ini. Karena tidak ada yang abadi. Harta yang dipertahankan di dunia ini hanyalah seperti harta dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, yang itu semuanya akan tinggal dan tiada yang abadi. Semua itu akan tinggal. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham, dia memberikan contoh bagi kita bagaimana menghadapi ketika ada masalah. Dia ada solusi dengan bijaksana. Dia mencegah supaya jangan terjadi masalah yang lebih besar. Dia menawarkan solusi, dan kemudian dia rela pilihan yang kedua yang harus dia terima. Yang penting ada damai, yang penting ada hubungan yang baik, dan Tuhan memberkati. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, setelah ada solusi yang terbaik, maka di sini Abraham sebagai orang yang beriman dalam mengikuti panggilan Tuhan, dia menerima pilihan yang kedua, di mana dia harus siap. Apa yang tidak dipilih oleh Lot, itulah yang menjadi kenyataan bagi dia. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Justru di masa-masa yang sedemikian itu, maka Allah dalam kedaulatannya, di dalam ayat 14 dan 15 dikatakan seperti ini. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Di tengah-tengah keadaan yang sedemikian, Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan dalam kedaulatannya berkata kepada Abram, pandanglah ke timur, ke utara, ke barat, selatan. Negeri itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kembali lagi Tuhan dalam kedaulatannya berkata, keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya. Diingatkan lagi kepada Abram. Dan kemudian dikatakan di sana, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbenting di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali kita melihat contoh teladan dari kehidupan Abram. Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Membangun mezbah menunjukkan kesetiaannya dalam persekutuan dengan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana dengan kita sekalian Bapak Ibu Saudara? Adakah kita menyadari bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita sedang berjalan dari tempat persinggahan yang satu ke tempat persinggahan yang lain, mengalami berbagai situasi, kondisi, keadaan yang berbeda-beda. Adakah kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa dalam perjalanan hidup kita kadang-kala ada timbul masalah? Bahkan masalah itu bukan dengan orang jauh, kadang-kala dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Tetapi maukah kita mencegah supaya tidak terjadi persoalan yang besar? Dan maukah kita menentukan atau memberikan pilihan yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah itu? Dan adakah Bapak Ibu Saudara rela untuk menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Dan kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan, Tuhan dalam keputusannya tidak akan pernah gagal. Apa yang telah dirancangkan, apa yang menjadi keputusan Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya, itu tidak akan bisa gagal. Kita bersyukur. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetap tekun, tetap melangkah dengan iman. Ketika kadang muncul kemanusiaan kita Bapak Ibu Saudara, kita cepat insaf dan sadar, bertobat, kembali mohon pimpinan Tuhan, agar rancangannya, keputusannya yang terbaik itu dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita semua manusia adalah orang yang sudah gagal oleh karena dosa. Tetapi Allah tidak gagal dalam keputusannya. Dalam keputusan Allah, Dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa, sehingga Dia rela datang dari surga ke dunia ini. Itulah Yesus Kristus. Dia rela jadi manusia. Dia rela mati di kayu salib, menanggung dosa kita, kesalahan kita. Karena rencananya, keputusannya tidak akan gagal dalam kehidupan kita. Dosa tidak bisa menggagalkan rencananya dalam kehidupan kita. Jadi kalau sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, ini adalah keputusan Tuhan yang terbaik
menyelamatkan kita, di mana Dia rela mati di kayu salib demi keselamatan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus ini. Bersyukur kepada Tuhan atas keputusannya menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Melangkahlah dengan iman selama kita berjalan di dunia ini, hingga nanti tiba tepat di tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita bersyukur karena Tuhan selalu setia menyertai, menolong, menghibur, dan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan kehidupan kita untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Dan yang melayani kita untuk membagikan perjamuan, saya undang untuk maju ke depan. Mari kita menyanyikan pujian Nyawaku Diberikan. Haleluya. bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita membaca firman Tuhan yang ada di roti perjamuan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas keputusan Tuhan yang ajaib, di mana Yesus rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, memberikan kami pengampunan, dan memberikan kami keselamatan dari kebinasaan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami semua. Di tangan kami ada roti dan air anggur, disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Kami akan selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, dan juga kami memberitakannya, menyaksikannya akan kasih Tuhan yang luar biasa ini, bahwa sesungguhnya keputusan Tuhan menyelamatkan kami tidak akan dapat digagalkan oleh apapun. Bahkan maut dan kematian sekalipun telah ditaklukkan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut dan kematian. Terima kasih Tuhan, bahkan oleh kuasa darah dan bilur-bilur Yesus kami diberikan kesembuhan, kami diberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya dan bersyukur. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Mari Roh Kudus tolong kami dalam perjalanan hidup kami, mengikuti panggilan Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Mari Tuhan menolong kami sekalian. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa selama kami hidup di dunia ini, kami sedang berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, hingga nanti tiba di tempat kediaman yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Selama kami hidup di dunia ini, kadang-kala menghadapi masalah persoalan, mari Roh Kudus tolong kami agar kami bijaksana dalam menyelesaikannya, dalam mengatasinya, dan kami senantiasa rela untuk menerima apa yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sekalian. Kami sangat yakin ya Tuhan bahwa keputusan Tuhan dalam kehidupan kami adalah yang terindah dan yang terbaik. Oleh karena itu mari Roh Kudus tolong kami, pimpin kami agar kami mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.